gunung berapi aktif setinggi 3.153 meter di atas permukaan laut yang terletak di perbatasan Kabupaten Wonosobo, Temanggung, Jawa Tengah, dikenal sebagai gunung kembar karena berhadapan langsung dengan Gunung Sumbing. Sindoro menjadi destinasi favorit untuk menikmati lautan awan, sunrise emas, dan panorama sabana. Hari ini, aku dan keempat temanku berkesempatan untuk mengunjungi objek alam satu ini, Gunung Sindoro. Halo guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini kita akan mendaki salah satu gunung yang ada di kawasan Dieng, yaitu adalah Gunung Sindoro. Wes, tanpa banyak bacot lagi, kita langsung saja berangkat menuju ke sebelumnya saya mau ngampirin teman saya yang ada di Magelang. Let's go. Perjalanan kami dimulai pada hari Jumat sekitar pukul setengah 11 malam. Aku bersama 4 temanku berangkat dari Grabak, Kabupaten Magelang menuju basecamp Watulunyu, salah satu jalur pendakian Gunung Sindoro yang berada di Desa Kapencar, Kabupaten Wonosobo. Kami berangkat menggunakan sepeda motor dengan estimasi waktu sekitar 2 jam. Kita beli coki-coki dulu guys. Di tengah perjalanan kami sempat berhenti di sebuah minimarket untuk melengkapi beberapa perbekalan kami yang masih kurang. Halo guys, sekarang kita lagi berhenti di Alfamart di pom bensin buat beli bekal. Ketika lokasi basecamp sudah semakin dekat, 3 temanku sudah lebih dulu berada di depan. Tinggal aku dan 1 temanku yang masih berada beberapa ratus meter di belakang. Saat itulah kami melihat pengendara motor dengan tas carrier khas pendaki berbelok ke sebuah gang di sisi kanan jalan. Tanpa memastikan kembali jalur tersebut, kami langsung berasumsi bahwa pengendara itu sedang menuju basecamp, sehingga kami memutuskan untuk mengikutinya. Keputusan ini membawa kami masuk cukup jauh ke dalam vegetasi hutan yang gelap. Di saat yang sama, keadaannya semakin sulit. Lampu utama motor yang kami gunakan tidak berfungsi, sehingga penerangan hanya mengandalkan headlamp. Sayangnya, baterai headlamp yang kubawa juga akhirnya habis. Aku mulai menyalakan lampu flash dari ponsel. Semakin masuk jauh ke dalam kegelapan, kami mulai mempertanyakan keputusan kami. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk putar balik. Keadaannya menjadi lebih menantang dengan kondisi jalan tanah dengan permukaan yang tidak rata dan memiliki perbedaan ketinggian yang cukup ekstrim. Di salah satu titik, motor yang kami gunakan kehilangan keseimbangan dan akhirnya tergelincir. Beruntungnya tidak ada cedera yang berarti. Kanan, lurus. Jelungop nah. Pikir kan lampunya mati kan satu. Ini kan dolan auto, tengahnya gundul. Pas pegang kanan. Terus asyik. Lampu go flash. Yus motornya saya kencen. Sesampainya kembali di basecamp, kami baru menyadari bahwa sebenarnya jalan yang kami masuki tadi bukanlah akses menuju basecamp, melainkan sudah masuk jalur pendakian. Pengendara motor yang kami ikuti sebelumnya adalah ojek yang sedang mengantar pendaki menuju pos 1. Jalur Watulunyu memang menyediakan layanan ojek untuk mengantar pendaki langsung menuju pos 1. Sementara itu, lokasi basecamp yang sebenarnya hanya berjarak sekitar 50 meter ke depan dari gang tempat kami berbelok. Akhirnya kami bertemu lagi dengan 3 teman kami yang sudah menunggu di warung makan basecamp. Ini ada satu anomali pakai sendal guys, anomali satu. Aku pakai kaos kaki tipis seneni buku cok. Nah, gimana nyeker? Gimana ini cok? Unik. Laki-laki berani mencoba. Maafnya guys, estimasi. Kita sampai mana ini? Kebesaran. Oh, kebesaran. Kecedaan. Iya, kecedaan. Sementara kami menunggu mobil jeep yang akan mengantar kami menuju pos 1, kami menghangatkan badan di depan perapian. Saat menunggu cukup lama, aku mulai merasakan tidak enak badan. Suhu malam yang cukup dingin membuat tubuhku menggigil dan muncul rasa mual. Makanya setia tolak angin. Mengaruh. Oh. Mobil jeep yang kami tunggu akhirnya tiba. Tapi urung mungkin wis mabuk.
Kamu tidak apa-apa. Ora ada Sebentar lagi kita sampai puncak. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Duro. Belakang semua. Satu usul-usulan. Dengan tarif Rp55.000 per orang, kami berangkat menuju pos 1. Perjalanan dari basecamp Watulunyu menuju pos 1 sebenarnya membutuhkan waktu sekitar 1 jam jika ditempuh dengan berjalan kaki. Namun dengan menggunakan mobil jeep, waktu tempuh tersebut dapat dipangkas menjadi hanya sekitar 15 menit. Kami akhirnya tiba di pos 1. Aku kan tinggal ngetoki kalian di belakang loh, kalian kan udah bawa sensor semua. Oke guys, kita sampai di pos 1 guys. Dadah, thank you Pak. Makasih. Terima kasih mobil jeep. Ayo. Ojo nek ilang bareng emosi, makasih tok aku. Jam menunjukkan pukul sekitar 2 dini hari. Perjalanan pun kami lanjutkan dengan berjalan kaki. Ingat, ini baru permulaan. Masih ada 5 jam kerja keras berikutnya. 6 jam. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel masih di perjalanan menuju pos piro iki? Menuju pos 2 ya. Kita menuju perjalanan pos 1 ke pos 2 1 jam guys. Oh begitu. Bagian awal pendakian masih didominasi oleh jalur tanah dengan karakter yang relatif landai. Namun semakin jauh melangkah, trek akar pohon menjadi variasi medan yang kami tapaki. Aku ketok Ryan. Ora. Iya lah guys, masih kembali dengan gue. Saya kasih dari lo. Saiki jam piro? Kan. 4.15. Oke, sekarang sudah jam 4.15. 20 ya. 4 lebih seperempat. Dan kita sampai di pos 4. Kan miring, Cok. Nah, Terus apa neh? Wis ngono to. Wis, Pos lanjut. 4 jam 15. 4.15, 4 seperempat. See you Ya next itu time. dia guys. sudah lelah guys. Cukup segitu dulu video kali ini. Jangan lupa. Langkah demi langkah terasa semakin berat seiring kami mendaki lebih tinggi. Sesekali kami berhenti untuk beristirahat, tidak selalu di setiap pos, tetapi di beberapa titik di tengah jalur jika dirasa perlu. Bagaimana komentarnya sejauh ini? Ngantuk, Cok. Ngantuk. Oke, ngantuk. Ya gimana ya? Masih pos 4. Udah 4 jam jalan. Lur, tuh guys lihat guys di depan sabana kelihatan. Ini ngomong dhuwur-dhuwur guys, ping piro des. Damn bro. Itu namanya menipu. Vegetasinya aku bukain. Oke guys, kita setelah melewati pos 4 dan kita rencananya sampai pos 5 kita mau tidur. Gua dari pagi gak tidur guys. Sekarang jam 4:30. Gua belum tidur guys, anjir. Sekitar pukul 5 pagi, kami akhirnya tiba di pos 5. Mulai dari titik inilah, vegetasi perlahan berubah dan hamparan sabana mulai mengambil alih landscape di sepanjang jalur pendakian. Saat beristirahat di pos 5, sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kami baru menyadari salah satu perlengkapan vital yang seharusnya kami bawa tertinggal di base camp. Kompor. Wah, kompornya ning kompornya ning fit. Gimana Bang? File. First camp. Sana. Sebenarnya kita mau santai di sini. Nyambil neduh kopi sambil udut. Mending gawe api. Kayu le. Korek, pakai korek. Kayu nih. Ngomong. Ki, kayu mati ki. Telas. Gawe api guneng kutub utara iso. Mosok ngene ra iso. Turun piye? Buset. Jalur saya kan. Rencana untuk membuat pop mie dan kopi hangat di atas gunung akhirnya harus dibatalkan. Untungnya kami masih membawa makanan siap makan yang cukup sehingga pendakian masih bisa dilanjutkan. Saat kami duduk di tanahnya terasa dingin seperti bongkahan es. Sementara itu, angin yang berhembus seperti tiupan AC berteknologi tinggi. Saat ini harusnya kita sudah bisa melihat cahaya matahari, namun kabut yang cukup tebal membuat langit gelap, seolah seperti tengah malam. Ini suhu 10 kayak ini guys.
Medun deh. Mana? Siri, berapa suhu udara di sini? It's minus 17 degrees outside. Suhu udara turun mendekati minus 17 derajat Celcius. Di bawah titik beku. Setelah beristirahat cukup di pos 5, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 6. Saat itu, langit mulai sedikit menampakkan cahayanya. Jalur menuju pos 6 menjadi salah satu bagian paling menguras tenaga. Tanjakan tak berujung yang kami lewati menyerap habis sisa energi yang kami miliki, nyaris tanpa sisa. Ya lah guys, sekarang kita perjalanan menuju ke pos 6. Bahaya. Nah, 2,000 years later. Di titik ini, 3 teman kami sudah berjalan semakin jauh di depan, hingga tersisa aku dan 1 temanku di belakang. Sampai akhirnya kami berdua memutuskan berhenti untuk beristirahat dan tidur di tengah jalur menuju pos 6. A few moments later. kita menunggu di jalur menuju pos 6 berdua sama Tegar. Kita memutuskan untuk tidak melanjutkan naik ke atas karena waktunya sudah mepet ya, waktunya tidak kekejar, tapi 3 orang teman kami melanjutkan ke atas. Margayo video kong ini hilang gue cuk. jadi apa tinggal kene Ya jadi arsip besok. apalagi, oh ya sekarang masih jam 8 dan kalau kita mengejar ke puncak itu bisa 2 jam lebih. Ya seperti itulah. Jadi kita menunggu saja di sini sampai teman-teman turun, lalu kita ikut turun begitu. Tapi di sini pun pemandangannya sudah sangat bagus. Dengan berat hati, aku dan 1 temanku akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian dan kembali turun ke base camp. Dan itulah akhir dari perjalanan kami. Yaudah guys, sekarang saya sudah kembali di kos. Harusnya aku bikin video closing sebelum pulang, tapi aku malah nggak bikin video. Jadi ya wes, cukup segitu kali. Jangan lupa kalian subrek, like, dan komen bagi tahu apa mama kalian bahwa saya channel hiburan buat teman-teman kalian yang putus asa mau bunuh diri. Tonton videoku ini supaya apa? Supaya jiwa kalian bahagia. Oke, wait.